Woi cuy, ini udah day 3 ke Bali dan hari ini lagi di GWK. Jadi GWK itu patung tertinggi nomor 4 di dunia kalau nggak salah. Dan emang kalau dilihat dari jauh itu gede banget cuy. Dan ini masih di entrance dan ini mau masuk. Kalau kalian lihat ini tuh ada kolam. Ya, jadi kayak ada patung gitu kan. Kolam terus udah kita naik. Nanti kita naik terus ke kanan. Belum tahu di sana ada apa. Cuma nanti kita lihat. Dan asiknya juga kalau di sini tuh masih adem kan, karena masih banyak pohon-pohon. Nah, nggak tahu kalau nanti di sana kayaknya bakal panas deh. Jadi kalau misalkan siang-siang kalian kesini, jangan lupa bawa topi coy, karena panas. Nah, ini kalau kalian lihat, ini ada salah satu patung yang emang gede banget cuy. Kalian bisa foto-foto nanti di depan. Nah, ini ya emang segede itu gitu loh. Jadi ini tuh ada deskripsinya. The Tale of Eternity Spring, kisah mata air abadi. Bapak Ibu juga selamat datang di Garuda Wisata Bali yang baru saja tiba di kawasan Gbk Bali ya. Jadi mau istirahat boleh istirahat dulu. Dan ini gede banget cuy. Ada tempat-tempat yang Kalau kalian lihat juga di sini tuh ada tulisan Parahyangan Somakagiri. Kalau kalian lihat juga di sini ada pura kan, kayak buat orang sembahyang gitu. Kalian bisa masuk katanya tetapi bayar. Yang itu ada tulisan juga Plaja Wisnu. Figur Dewa Wisnu merupakan sebuah ilustrasi tentang manifestasi kemahaagungan Tuhan ketika memelihara dan merawat ciptaannya. Nah, kalian juga bisa baca. Terus kadang tuh di sini juga bakal dijelasin sama mas-masnya. Terus juga ada tulisan-tulisan yang tadi. Ya udah, kalian bisa foto-foto di depan sini. Terus objeknya Dewa Wisnu. Ini bagus banget sih. Terus biasanya bakal dijelasin itu tiap jam 10 sampai jam 16.30 WITA, setiap 30 menit sekali. Nanti bakal dijelasin. Terus kalau kalian lihat yang tadi itu sebenarnya ini namanya adalah Parahyangan Somakagiri. Ini tuh buat tempat persembahyangan yang disucikan oleh masyarakat Hindu. Nah, ini nggak tahu bisa masuk apa enggak, tapi kayaknya tuh bisa deh kata mas-masnya tadi. Nah, kalau kalian baca juga ini katanya bagi cewek yang lagi masa menstruasi itu nggak boleh masuk ke area Parahyangan Somakagiri, karena kayaknya itu karena tempatnya ini tuh tempat yang suci cuy, jadi emang nggak boleh gitu kan. Nah, kalau kalian juga nih ada 248 mdpl dari permukaan laut. Nah, terus ada deskripsi gitu kan, mata air Parahyangan Somakagiri merupakan keajaiban yang muncul di tengah gersang Bukit Pungasan. Tuh, terus kalian juga bisa lihat di sini ya, deskripsi yang emang diperuntukkan buat turis lokal sama turis mancanegara itu buat baca. Terus kalau kalian itu gede banget coy. Nah, sekarang kita udah move ini di depan Plaza Garuda tuh. Ini juga gede banget coy. Terus kalau kalian lihat kan di situ juga ada deskripsinya kayaknya. Kalian bisa baca-baca ke sana. Cuman ya ini panas banget. Terus di situ kalau kalian lihat juga ada kayak telur-telur gitu kan. Kayaknya itu buat kayak semacam figuran telur-telur dari burung Garuda. Terus kalau kalian lihat ini telur-telurnya juga gede-gede banget coy. Ini ada deskripsinya, kalian bisa baca. Figur burung Garuda sebagai kenggeraan Wisnu ditafsirkan sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian yang disertai pengorbanan tulus kepada Sang Penguasa. Selain kalian nikmatin gedenya patung ini ya, kalian juga bisa sambil baca-baca deskripsinya. Dan ini lapangannya hijau, luas banget cuy, dan seger. Cuman kalau panas itu panas banget, jadi ya emang kalian harus bawa topi, bawa kacamata, dan ya keren gitu. Jadi kalau kalian juga ini lapangan itu masih luas banget kan. Terus di sana kalian juga ada kayak semacam patung. Terus yang itu tuh kalian bisa lihat, kalian juga bisa foto-foto di situ. Dan ya ini keren sih. Jadi kayak di samping-sampingnya itu ada bukit. Nah, kalau yang ke sana itu kita nggak tahu ya apa. Dan ini makin siang makin panas, tapi gak apa-apa lah, nikmatin liburan kan. Terus foto-foto ya worth it sebenarnya, panas-panasan. Dan ini kita mau ke bawah ngecek satu persatu dinding-dinding yang kosong kayak gini tuh sebenarnya ada apa ya. Coba nanti kita ke sana. Dan itu kayaknya kalau kalian lihat
itu menuju GWK. Di sana itu kayaknya ini tempat mau ke sananya deh jalannya. Dan temboknya tuh ada yang banyak yang kosong kan, cuman nggak tahu isi dalamnya tuh apa aja gitu, karena ya kayaknya beda-beda cuy isinya. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini ada 1, 2, terus 3 di sana. Nggak tahu ini tuh mau ke arah mana, kayaknya tuh buat exit deh, atau ya tempat buat foto-foto juga. Tapi ya kita bakalan menuju ke sana, karena jalan ke sana itu jalan buat ke arah GWK. Terus kalau kalian lihat tuh, cakep banget coy GWK-nya. Emang segede itu gitu loh, setinggi itu. Sebenarnya itu banyak banget jalan ke kiri sama ke kanan. Kayaknya tuh emang buat jalur ya. Coba kita lihat satu persatu. Ya ini tuh kayak vibes-nya vibes buat kalian foto-foto yang estetik gitu loh. Kalian bisa foto-foto di sini. Dan ya ini cakep banget cuy. Dan kalian nggak perlu khawatir karena ada toilet di situ. Kalau kalian emang udah kebelet kan. Dan kalau kalian misalkan nonton Maze Runner ya, itu vibes-nya kayak labirin gitu coy. Jadi kayak tuh kalian bisa lihat di situ masih asri, kayak pohon-pohon gitu kan, tanaman-tanaman yang emang vegetasinya tuh masih lebat gitu loh. Nah ini kalau kalian jalan-jalan sekitaran sini itu adem, enak, ya refreshing lah. Sebenarnya ini tuh hari terakhir di Bali karena udah hari ketiga kan, dan penerbangan itu nanti sekitar jam 7 malam, karena gue harus balik ke Semarang dan orang rumah juga harus balik ke Kalimantan. Cuman kita beda penerbangan lagi, beda flight. Jadi orang rumah itu ngambil di jam 3 sore dan gue di jam 9 malam, deket-deket jam 8. Dan ini juga luas banget coy. Jadi ini kita mau ngarah ke GWK-nya, ke tempatnya sana. Dan ternyata lumayan jauh, bisa sekitar 10 menit lah. Kalau misalkan kalian juga foto-foto ya sekitar 20 menit, 30 menit. Dan ya emang sejauh itu gitu loh. Cuman enaknya karena ada palang pemberitahuan kan, jadi kalian bisa tahu arah mana harus ke GWK dan arah mana buat exitnya. Dan ini juga ada rutenya kan, kalian bisa baca-baca di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat kalau misalkan kalian sesat gitu. Cuman ya kalau panas-panas gini terus jalan tuh capek men, kayak keringetan. Kecuali ya kalian datangnya itu sore, terus adem-adem gitu kan, ya udah gampang, enak gitu loh. Daripada siang-siang tuh panas, kecuali kalian bawa topi, bawa kacamata. Dan yang paling penting kalian jangan lupa buat pakai sunscreen. Nah kalian juga bisa kayak main mobil-mobilan kan di situ, terus diiringin musik-musik. Terus ada dance, ada tari-tari tradisional juga kan di situ. Kalian bisa lihat. Ya pokoknya kalian di sini tuh banyak banget seru-seruan, event-event gitu. Ya kalian bisa nyobain mobil-mobilan, nyobain motor. Dan ya emang seseru itu coy. Dan ya ini tuh jalurnya jauh banget cuy. Ya nggak terlalu jauh sih, sekitar 10 menit kalian jalan kaki. Cuman kalau kalian nggak kebiasa jalan kaki, karena ini jalan juga nanjak, ya biasanya ngos-ngosan cuy. Ya sekarang tuh karena panas juga ya akhirnya ngos-ngosan cuy, capek. Ya biasanya ada petunjuk-petunjuk ini kan, walk straight to. Jadi kalian ya tinggal ngikutin aja, jalan lurus. Atau kalian bisa nyewa ini, jadi kalian nggak perlu jalan kaki kan, biar kalian nggak capek juga. Nah ini tuh udah mulai deket ya, udah mulai kelihatan banget GWK-nya. Dan kalau dari jauh aja udah gede, ini kalau makin deket tuh makin gede cuy. Kita ini tinggal ke sana, terus ya udah nyampe. Dan ini gede banget nih. Terus ini kita tinggal ke sana, terus udah nyampe. Jadi ya perjalanan tuh sedikit lama, sekitar 10 menitan kan. Sekarang udah jam 12 dan makin siang tuh makin panas cuy. Nah mereka juga biasanya
bikin kayak special evening show gitu kan, dan itu setiap jam 6 sore. Nah, kalian juga bisa cek tiketnya di gwkbali.com. Sumpah gila cuy, ini tuh gedenya gede banget nih, kalian cek aja tuh, gila. Sumpah emang sekeren itu ternyata. Kita juga bisa masukkan, kita ngeliat kayak semacam deskripsinya di dalam, dan emang dikasih tahu gitu loh sama tour guide-nya di sini. Kalian bisa masuk sana kan, kayaknya itu di sana berbagai macam hal ya seputar GWK. Kalian juga bisa beli oleh-oleh kan di situ. Jadi ya sebenarnya GWK ini terkenalnya karena emang patung raksasa ini ya. Kalau misalnya kita cari di sejarahnya juga, emang ini tuh patung raksasa Dewa Wisnu yang lagi mengendarai burung Garuda. Jadi itulah kenapa di patung pertama sama patung kedua tadi itu patung Dewa Wisnu sama patung burung Garuda kan. Jadi kita baca-baca dulu deskripsinya Dewa Wisnu, terus deskripsi burung Garuda. Jadi tujuan akhirnya ya emang ke sini kan. Dan ini ya patung Dewa Wisnu sama patung burung Garuda. Jadi ini kalau malam kayaknya itu dibikin nyorot lampu ke sana kan, ke patungnya. Kayaknya tuh kalau malam juga cakep ini. So my name is Randy. What's your name? My name is Julia. Julia. Where you from? Russia, Moscow. Russia? Yeah, Oh, Russia. yeah. Привет. Привет. So what do you think about GWK? I think that is the most size when I have been seen. Yeah. Okay. So how long have you been in Bali? 12 days. 12 days. 12 days. So what do you think about Bali? I'm fall in love in Bali. Fall in love in yes, Bali. yes. I will back on Bali. You will back in Bali. Yeah. So how long you will stay in Bali? Will? Yeah. Maybe all winter, maybe winter? 1 month, maybe 2. 2 months, Yes, okay. I dream about it. You dream about it? What places have you been in Bali? I have you been on Ubud? Ubud. Yes, I really like it. Ubud is good. Uh, I have been on Nusa Penida. Nusa It Penida. was my dream. It was Dream your comes dream? true. Okay. Yeah, I was crying when And I he's crying, yes when I watched this beautiful okay. Thank you. view. That's it. Thank you, Julia. Have Thank a nice you. day. Thank you. Itu sebenarnya gue lagi di The Keranjang. Ini tuh nggak tahu boleh ngerekam apa enggak. Jadi nggak pakai mic sama tripod. Takutnya tuh nggak boleh kan. Jadi ya ini cuma beberapa footage yang dimasukin. Dan ini emang bagus banget cuy. Kalau kalian ke Bali jangan lupa main di The Keranjang. Kalian bisa lihat banyak banget budaya-budaya Bali di sini, oleh-oleh dari Bali di sini. Ya di sini emang bagus-bagus semua sih. Jadi ini tuh kayak beberapa alat musik tradisional kan dari Bali. Ada rindik, terus ada juga apa tuh jublak, terus ada juga cengceng, terus ada beberapa kayak wayang gitu kan. Nah ini tuh banyak banget di sini. Kalian bisa cari-cari, lihat-lihat. Itu juga ada banyak banget kayak mainan-mainan gitu kan. Kalian bisa pilih. Terus kalian ya. Terus ini juga ada kolam gini sih, ada ikan-ikan gini. Dan ini cakep sih, kayak pakai bambu kan, jadi kayak adat-adat gitu, jadi kayak adat-adat tradisional gitu kan. Ini cakep banget sih. Nah ini kalau kalian juga bisa ambil foto buat di sini kan. Terus ya emang kebanyakan jualan-jualan pernak-pernik, terus jualan-jualan buat kebudayaan gitu kan, buat aksesoris atau buat tempat-tempat gitu. Nah ini tuh ada dilihatin juga kayak proses pembakaran gerabah tuh. Hati-hati tungkunya masih panas ya. Dilihatin kan. Dan ini ada juga kayak ukiran-ukiran gitu cuy, kayak keren banget loh di sini. Nah ini kayaknya juga buat misalkan kalian punya ikan cupang, udah beli ini nih. Ini kalau enggak ya di sini tuh juga banyak kayak jualan-jualan patung gitu kan, kayak patung Ganesha, ada Raja Wali, terus ya kalian bisa beli. Jadi di sini sebenarnya lengkap banget kan, kalian bisa experience, nggak cuman shopping areanya aja, tapi di sini juga ada beberapa kayak deskripsi sejarahnya cuy. Terus ini juga
kalian bisa banyak banget ngelihat boneka-boneka terus mainan-mainan. Dan ini kita menuju ke shopping area. Nah ini kenapa gue sendirian, karena sebenarnya orang rumah itu udah pada balik kan, udah pada di bandara, udah pada naik pesawat, karena ya udah ini udah jam 3:30 coy. Jadi kalau penerbangan gue itu jam 8, jadi ya mau gak mau jalan-jalan sendirian dulu. Nah kalau ini kita udah di shopping area, ya ini biasa lah jual-jual baju kan, kayak di mall. Kalau kalian misalkan mau beli oleh-oleh, ya salah satu tempatnya di sini. Kalian bisa lihat banyak banget pokoknya pilihan di sini tuh. Nah ini kita di tempat salah satu baju yang bisa nyala di kegelapan coy. Tuh kalau kalian lihat, itu merek Baron, dan ini tuh area glow in the dark. Jadi kalian bisa pilih tuh. Terus kalau kalian lihat kan, kayak ini tuh banyak banget baju yang bisa glowing. Nah ini pada glow in the dark semua cuy, keren banget lah pokoknya. Nah ini tuh punya keranjang Bali Kedok's Garage. Nah kalian bisa masuk ke sini kalau kalian pengen lihat baju-baju yang emang glow in the dark. Nah ini sebenarnya nggak tahu boleh ngerekam apa enggak, karena beberapa toko oleh-oleh itu nggak boleh ngerekam kan. Jadi ya ini diam-diam aja cuy. Woi, jadi gue udah di bandara. Ini sebenarnya nggak pakai mic, karena kenapa? Karena micnya udah habis baterai cuy, jadi ya bete banget kan, nggak pecas. Jadi ini ya closing, dan sekarang tinggal nunggu pesawat jam 8, habis itu balik ke Semarang ya udah istirahat. Dan sekarang baru 3 hari itu emang asik banget di Bali, dari hari pertama sampai hari ketiga. Dan tadi siang kan nge-interview dia dari Rusia, katanya dari Moskow, dan dia udah 12 hari di Bali dan bakalan cabut sekitar 1-2 bulan kalau dia udah tetap di sini kan. Nah, dia bakal balik lagi kalau misalkan punya kesempatan. Dan ya 3 hari ini tuh emang kacau banget. Dari hari pertama kunjungin pantai, yang kedua destinasi lokal, terus ketiga ya ke GWK tadi. Dan ya ini tinggal nunggu pulang ke Semarang. Nah kalau kalian suka sama konten saya ini, jangan lupa like, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Terus kalau misalnya kalian punya tempat rekomendasi, drop di komentar aja. Sampai sini cuy.